Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 595-598. Penuh dengan udara segar. Bab 595, Long Time No See. Ye Saner sakit kepala, wanita tertua Ye Liuli marah lagi. Untuk sementara waktu, dia mungkin tidak bisa menahan napas, dan dia hanya bisa terus membuat masalah dengannya untuk sementara waktu. Cepat, Saner, Sun Xiangdi menuju ke Longshu Peak. Desak Ye Liuli sambil mengejar Sun Xiangdi. Pada sore hari, Landen Sen mencapai perut Longshu Peak dan melihat gerbang gunung keluarga Chu. Long Shoufeng ditutupi oleh kabut selama bertahun-tahun, dan penuh dengan udara segar, hanya mengambil napas dalam-dalam membuat orang segar. Keluarga Chu adalah keluarga pertama dari Gunung Qingfeng, gerbang gunung dekat dengan puncak Longshu, di mana nafas adalah yang terkuat. Bentuk arsitektur di dalam dan di luar gerbang gunung keluarga Chu sangat indah, meliputi area lebih dari 10 li, dan semuanya adalah bangunan keluarga Chu, hampir seukuran pangkalan militer. Selain aula utama, ada banyak bangunan tak terhitung, seperti bidang seni bela diri, halaman pengorbanan, dan ruang tamu para murid. Sekilas, bahkan Landen Sen merasa agak tinggi, bahkan bangunan kuno yang tersisa dari kerajaan Huaxia tidak sekaya keluarga Chu. Ada air terjun besar di sebelah gerbang gunung, terbang lurus ke bawah, 1000 kaki ke bawah, terutama spektakuler. Di luar gerbang gunung, ada 2 penjaga gerbang yang berdiri di kiri dan kanan. Mereka memiliki basis budidaya awal. Melihat tempat-tempat lain di Gunung Qingfeng, basis budidaya ini sudah sangat menggantung, tetapi dalam keluarga Chu mereka hanya penjaga gerbang, menunjukkan warisan keluarga Chu. Masih sangat dalam. Tuan ini, tolong tetap. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi pada keluarga Chu saya? Melihat aura Landen Sen sangat kuat, kedua penjaga gerbang itu jelas-jelas ahli dalam pertanyaan dan tidak berani mengabaikannya. Landen Sen berkata, saya diundang oleh keluarga Chu untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun ke-100 keluarga Chu. Perjamuan akan diadakan dalam 3 hari. Jika putranya ingin masuk dan mengunjungi para tetua klan, kita perlu memberitahu 1 atau 2 untuk membiarkannya pergi. Seorang penjaga gerbang berkata dengan hormat. Landen Sen mengangguk, baiklah, kamu pergi ke Chu Yuer dan katakan Landen Sen ada di sini. Kedua penjaga gerbang terkejut, salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, oke, tolong tunggu sebentar. Landen Sen menunggu di luar pintu selama beberapa menit, dan Chu Yuer dan seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Chu Yuer mengenakan gaun ungu, rambut hitamnya menutupi bahunya, kulitnya seputih salju, tubuhnya mungil, dan wajahnya halus dan menawan. Ada juga jepit rambut jade putih di kepalanya, yang terlihat lebih elegan dan segar. Landen Sen. Chu Yuer dengan cepat berlari ke depan dan memeluk Landen Sen dengan erat, wajahnya yang cantik dengan sukacita. Landen Sen bergerak dalam hatinya dan tersenyum dan memeluk Chu Yuer. Murid penjaga gerbang melihat adegan ini, matanya hampir jatuh, memikirkan kapan wanita muda itu akan punya pacar, yang mengejutkan mereka yang naksir Chu Yuer. Pemuda tampan Chu Yuer tampak seperti yusu di angin. Dia melihat Landen Sen dan Chu Yuer dibungkus bersama, dan sedikit kebencian melintas di matanya, yang sudah agak bermusuhan. Dia adalah sepupu Chu Yuer, bernama Chu Feng. Keluarga generasi Gunung Qingfeng berbeda dari orang-orang biasa di dunia sekuler, mereka mengizinkan kerabat dekat untuk menikah, tidak hanya mengizinkannya tetapi juga menghormatinya. Karena hubungan darah keturunan seni bela diri yang menikah dengan saudara dekat akan menjadi lebih murni dan berbakat dalam seni bela diri. Lama tidak bertemu, Xiao Yuer. Landen Sen tersenyum, melihat Chu Yuer lagi, Landen Sen dalam suasana hati yang baik. Landen Sen, apakah kamu merindukanku? Chu Yuer menatap Landen Sen dengan sukacita, pipinya yang halus sedikit memerah, sedikit penuh kasih sayang. Sejak berpisah dari Landen Sen terakhir kali, bayangan Landen Sen telah terbakar di hati Chu Yuer. Setelah meninggalkan Longteng, Chu Yuer kembali ke keluarga Qingfeng Mountain Chu untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Di waktu luangnya, dia akan merindukan Landen Sen tanpa sadar, bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan Landen Sen.
Dia tidak tahu seperti apa itu sebelumnya, dan sekarang dia juga menemukan keterikatannya dengan Landen Sen. Ya, Landen Sen mengangguk. Cium aku kalau mau. Chu Yuer memiringkan mulutnya ke atas, mengusap wajah yang cantik. Setelah setengah tahun, Chu Yuer menjadi lebih dewasa, wajahnya menjadi lebih manis, tubuh mungilnya lebih simetris, dia adalah gadis yang cantik. Ini baik. Hati Landen Sen bergerak dan dia segera mencium wajah Chu Yuer yang lembut dan lembut. Dengan menunjukkan kasih sayang yang terang-terangan, wajah Chu Feng di samping sudah gelap. Dia selalu merasa bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Chu Yuer, dan dia punya ide mengejar Chu Yuer, tetapi dia hanya merasa bahwa gadis ini terlalu kecil. Awalnya, Chu Feng berencana untuk menunggu Chu Yuer dewasa sebelum mengejar Chu Yuer. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan telah membuat langkah pertama. Sial, Chu Yuer baru berusia 16 tahun, jadi dia basah oleh orang lain ini. Itu adalah kebencian di hati Chu Feng. Kenapa dia tidak membenci dirinya sendiri untuk memutuskan untuk mengejar Chu Yuer sebelumnya? Meskipun Chu Yuer biasanya berperilaku baik dan mampu dalam keluarga, dia tidak bocor. Chu Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan punya pacar. Chu Yuer tidak pernah menyebutkan bahwa dia punya pacar. Chu Feng melirik Landen Sen, dan melihat bahwa Landen Sen masih sangat muda, dan dia berada di tengah-tengah pertanyaan seperti dirinya. Selain itu, Landen Sen tidak kalah dengan dia. Dibandingkan dengan Landen Sen, Chu Feng, yang selalu sombong, tidak dapat menemukan keunggulannya. Ini membuat Chu Feng melihat bahwa Landen Sen sudah sangat tidak menyenangkan. Melihat penjaga gerbang dan sepupu menonton, Chu Yuer segera menyadari bahwa dia sedikit kesal, tetapi dia masih berinisiatif untuk menarik lengan Landen Sen dan memerah sedikit memerah. Ayo pergi Landen Sen, mari kita masuk dan bicara. Oke. Landen Sen tertawa kecil, merasa sangat baik. Chu Feng, aku akan membawa pacarku ke rumah Chu, kamu tidak perlu berlatih pedang bersamaku. Chu Yuer berkata kepada Chu Feng, dan mengambil tangan Landen Sen dan berjalan ke gerbang gunung keluarga Chu. Oke. Wajah Chu Feng agak jelek, dan dia melirik Landen Sen dengan dalam, dengan sedikit kekesalan di matanya. Ekspresi samar Feng Feng diperhatikan oleh Landen Sen. Setelah berjalan ke gerbang gunung, Landen Sen bertanya pada Chu Yuer, Xiao Yuer, siapa pria itu tadi? Namanya Chu Feng, sepupu saya. Chu Yuer mengambil tangan Landen Sen dan berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan ini. Landen Sen, keluarga Chu kami sangat besar. Aku akan membawamu berkeliling. Baik. Tidak lama setelah Chu Yuer dan Landen Sen berjalan ke gerbang, Ye Liuli juga mencapai gerbang Dragon Head Peak. Chu Feng ingin pergi ketika dia tiba-tiba melihat Ye Liuli, wanita cantik nomor 1 di keluarga Ye, datang. Dia segera berbalik dan berjalan kembali ke gerbang gunung dengan senyum yang anggun. Nona Ye, sudah lama sekali sejak aku melihatmu, mengapa kamu ada di sini? Halo, Tuan Chu. Ye Saner menyapa Chu Feng lebih dulu. Chu Feng, apa kau di sini? Ye Liuli melirik Chu Feng dan bertanya ketika dia membuka pintu. Dia mengikuti Sun Xiangdi ke gerbang keluarga Chu di Longshu Peak, dan Sun Xiangdi terbang ke keluarga Chu. Yu Liuli pada dasarnya yakin bahwa pencuri itu adalah keluarga Chu. Meskipun Ye Liuli memiliki temperamen dengan wanita tertua, dia juga orang yang sopan. Dia tahu bahwa mencari dalam keluarga Chu akan sangat tidak sopan. Chu Yuer kebetulan adalah sahabatnya, jadi membiarkan bantuannya pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 596 God the Wrong Person. Ye Liuli dan Chu Yuer adalah saudara yang sama. Chu Yuer 3 tahun lebih muda darinya, tetapi keduanya telah memiliki hubungan yang baik sejak mereka masih muda. Dan keduanya adalah gadis jenius yang diakui oleh Gunung Qingfeng. Chu Yuer berhasil menembus tahap interogasi ketika dia berusia 15 tahun, dan Ye Liuli juga seusia itu, tetapi dia berhasil menembus tahap tengah interogasi ketika dia berusia 19 tahun, dan dia dianggap sebagai gadis jenius pertama di Qingfengshan. Berbicara tentang Chu Yuer, ekspresi Chu Feng sedikit tidak wajar. Di depan kecantikan, dia masih terus tersenyum dan berkata, sepupu saya hanya membawa seorang teman untuk berjalan di sekitar rumah Chu. Nona Ye, saya akan mengajak Anda untuk menemukannya. Terima kasih. Ye Liuli memberi Chu Feng kepalaan, senyum muncul di sudut mulutnya, berpikir bahwa pencuri itu akhirnya tahu. Melihat senyum Ye Liuli,
Chu Feng tidak bisa menahan perasaan tertegun. Seperti yang diharapkan menjadi kecantikan nomor satu dalam keluarga Ye, senyum Ye Liuli begitu indah. Senyum ini sangat halus dan indah seperti hujan di langit, ditambah dengan penampilan Ye Liuli yang sangat indah seperti bunga yang memalukan, dan posturnya yang langsing dan anggun, seluruh tubuhnya tampaknya memiliki aura suci dan tak dapat diganggu-gugat. Tapi ini bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa Ye Liuli tersenyum padanya. Chu Feng merasa bahwa Ye Liuli mungkin memiliki kesan yang baik tentang dia, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Chu Feng membawa Ye Liuli ke dalam keluarga Chu, dan Ye Saner mengikuti. Keduanya terpisah kurang dari setengah meter, dan Chu Feng mengambil napas dalam-dalam, bahkan mencium aroma tubuh di tubuh Ye Liuli, mengambil napas dalam-dalam, yang membuatnya sedikit terpesona. Melihat mata Chu Feng melayang, sepertinya sedikit tidak jujur, Ye Liuli merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah melihat banyak pria menunjukkan tampilan ini. Ye Liuli berbakat dan cerdas, dengan wajah cantik, dan King Fengshan memiliki banyak pria yang ingin mengejarnya. Bahkan ada banyak tuan muda dari keluarga besar yang datang untuk meminta ciuman, tapi Ye Liuli menolak. Ye Liuli sangat berbakat, dan sejak dia menerobos tahap tengah interogasi, ada lebih sedikit pria yang mengejarnya, dan dia merasa kewalahan oleh hawa dingin. Ye Liuli merasa sombong bahwa tidak banyak pria muda di King Fengshan yang dapat menandinginya. Dia sudah menjadi master di tengah-tengah interogasi ketika dia berusia awal 20-an. Chu Feng juga sangat mandiri. Dia adalah tuan pertama dari generasi muda keluarga Chu. Dia baru berusia 30 tahun. Dia telah mencapai tahap tengah kultivasinya. Dia merasa bahwa dia adalah salah satu dari sedikit pria yang memenuhi syarat untuk dicocokkan dengan Ye Liuli. Chu Feng juga secara samar mengakui kepada Ye Liuli beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia ditolak oleh Ye Liuli sebelum Chu Feng menyelesaikan pengakuannya. Meskipun Chu Feng sangat tampan dan dianggap sebagai pria tampan No. 1 keluarga Chu oleh banyak seniman bela diri wanita di Gunung King Feng, Ye Liuli tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia selalu merasa bahwa orang ini sedikit munafik, jadi dia selalu acuh tak acuh terhadap Chu Feng. Miss Ye adalah kunjungan langka ke keluarga Chu, dan itu terjadi pada hari ulang tahun patriark. Lebih baik tinggal selama beberapa hari, dan Chu juga bisa mengajak Miss Ye berkeliling untuk menikmati pemandangan. Chu Feng berkata dengan satu tangan ke dadanya dan berkata dengan elegan. Tidak, aku datang ke keluarga Chu untuk menemukan seseorang. Ye Liuli menggelengkan kepalanya dan berkata. Siapa yang dicari Miss Ye? Tanya Chu Feng ingin tahu. Ini. Bukankah itu tentang Tuan Muda Chu? Ye Liuli berkata dengan acuh tak acuh. Melihat sikap Ye Liuli menjadi dingin lagi, Chu Feng tidak bisa membantu menjadi sedikit bingung. Dia, yang memiliki banyak keterampilan sombong dalam menjemput anak perempuan, tidak bisa memahami pikiran wanita ini. Dragon Head Peak memiliki keajaiban bintang jatuh di musim dingin, itu sangat indah, dan Chu ingin mengundang Nona Ye untuk menikmati pemandangan yang indah. Chu Feng hanya mengekspresikan sikapnya secara langsung, menatap Ye Liuli dengan mata penuh kasih sayang. Ye Liuli berkata dengan sedikit malu, lupakan, gadis kecil itu tidak punya rencana untuk tinggal di rumah Chu. Kali ini aku hanya ingin menemukan seseorang, jadi aku akan mampir untuk melihat Yuer. Setelah jamuan ulang tahun Paman Chu, gadis kecil itu akan kembali ke rumah Ye. Berkonsentrasi pada berlatih. Miss Ye sangat berbakat, ditambah lagi dia telah bekerja sangat keras dalam latihannya, dia pasti akan mencapai banyak hal dengan waktu. Sepupu saya juga berkonsentrasi pada latihannya setiap hari, dan kepribadian Anda agak mirip. Chu Feng tersenyum. Dia sangat pintar, bagaimana bisa dia tidak melihat pengingkaran Ye Liuli, menguntit hanya akan membuat orang jijik. Keterampilan Chu Feng dalam menjemput anak perempuan dapat digambarkan sebagai ahli. Mengetahui hal ini, ia segera mengubah topik pembicaraan. Memang, tapi Yuer jauh lebih ceria daripada aku, kata Ye Liuli sambil tersenyum. Aku pikir Nona, kamu juga sangat ceria, sama seperti kakak Claire, Ye Saner juga berkata sambil tersenyum. Di bawah kemampuan kuat Chu Feng untuk menjemput anak perempuan, Ye Liuli benar-benar mengobrol dengannya tanpa sepatah kata pun. Dia penuh percaya diri dan merasa bahwa selama ada kesempatan yang cocok, dia pasti akan membuat Ye Liuli jatuh cinta padanya.
Hanya masalah waktu sebelum Ye Liuli menjadi wanita sendiri. Adapun Chu Yuer, dia sudah punya pacar, dan Chu Feng bahkan menebak bahwa Chu Yuer mungkin tidak lagi baik, dan minatnya pada dirinya telah berkurang banyak. Ke arah mana sepupuku pergi? Chu Feng bertanya kepada murid keluarga Chu yang lewat. Nona pergi ke sana, kata murid keluarga Chu, menunjuk ke kolam berbatu di halaman belakang. Secara kebetulan, Sun Xiangdi juga terbang ke arah itu. Lihat ke sana. Ye Liuli buru-buru berjalan mendekat. Melihat ekspresi Ye Liuli sedikit cemas, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, dan tidak terlalu banyak berpikir, dan mengikuti jejak Ye Liuli. Ketika kami tiba di sebuah kolam dan bebatuan, kebetulan Chu Yuer dan Lenden Sen berkeliaran di jembatan batu. Kamu. Mata Ye Liuli menyala dan buru-buru menyapa. Ketika Chu Yuer dan Lenden Sen mendengar suara itu, mereka berbalik sedikit untuk melihat Ye Liuli, Ye Saner, dan Chu Feng dan yang lainnya. Saudari Liuli, Anda di sini juga, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Chu Yuer berlari terburu-buru, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kejutan. Aku telah melihat Nona Chu. Ye Saner memberi hormat. Saudari Saner, jangan bersikap sopan. Ngomong-ngomong, Yuer, aku di sini untuk menemukanmu sesuatu. Lenden Sen juga datang. Ini. Ye Liuli memandang Lenden Sen dengan senyum manis, dan kemudian senyum di wajah Kiao Kiao tiba-tiba mengeras. Lenden Sen tidak mengenali Ye Liuli untuk sementara waktu, tersenyum dan menggenggam tinjunya. Halo gadis ini, namaku. Wajah Ye Liuli yang lembut segera berubah menjadi merah, dan pemandangan ketika dia mengintip pada hari itu, Ye Liuli ingat wajah Lenden Sen. Namun, Lenden Sen tidak melihat wajah Ye Liuli dengan jelas karena dia bingung. Pencuri itu, kamu. Ye Liuli sangat marah, dan akan mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Sial, dia ternyata. Lenden Sen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya bereaksi. Saya berpikir, curang, mengapa Anda bertemu dengannya di sini? Chu Yuer dan Chu Feng keduanya membeku pada saat yang sama, bagaimana situasinya? Ye Saner terkejut, dan segera meraih tangan kecil Ye Liuli, dan buru-buru berteriak, Nona, tolong jangan impulsif, Nona. Ini keluarga Chu, jangan membuat masalah lebih buruk. Saner, lepaskan, aku akan membunuh pencuri ini. Ye Liuli berteriak pelan. Sial, keberuntungan ini terlalu bagus. Lenden Sen menghela nafas buruk, dan dengan cepat bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Gadis ini, apakah kamu menyangkal bahwa kamu adalah orang yang salah? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kelopak mata Lenden Sen berkedut, berpura-pura menjadi bawang putih. Bab 597 Wai Der Not. Mengakui orang yang salah. Pencuri, jangan mencoba melarikan diri dari mata gadis ini ketika kamu berubah menjadi abu. Wajah cantik Ye Liuli berwarna hijau dan putih. Dia belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu, dan ketika dia datang ke rumahnya, dia bahkan berpura-pura tidak mengenal dirinya sendiri. Seorang pencuri. Chu Feng melirik Lenden Sen dengan tatapan aneh. Saner, lepaskan, aku akan membunuh pencuri ini. Nona, kangen, tolong jangan impulsif. Ye Saner hanya memeluk lengan Ye Liuli dan tidak melepaskannya. Saudari Liuli, apa yang terjadi? Mengapa kamu membunuh Lenden Sen? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Chu Yuer bertanya dengan heran. Kamu, orang ini adalah pencuri. Pergi darinya. Kata Ye Liuli berulang kali. Pencuri. Lenden Sen berpura-pura marah, dan terus berpura-pura berkata, gadis ini, katakan saja jika ada yang ingin Anda katakan, mengapa repot-repot menghina saya? Saya baru saja datang ke Gunung Qingfeng, tetapi saya belum pernah melihat Anda. Setelah berbicara, Lenden Sen juga memasang ekspresi tegak. Hatiku berkata aku minta maaf, kakak ipar, nenek, aku tidak bisa menahannya. Nona, kamu tidak mengakui orang yang salah, kan? Ye Saner berbisik, wajahnya berubah sedikit aneh. Ya, Lenden Sen hanya datang ke Gunung Qingfeng beberapa hari yang lalu. Saudari Liuli, Anda pasti mengakui orang yang salah. Kata Chu Yuer buru-buru. Ye Liuli menatap Lenden Sen dengan mata yang indah, merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahannya. Ya. Hanya beberapa hari yang lalu, dia menyerangku. Mata Ye Liuli dingin, membuat Lenden Sen merasa kosong.
Hal-hal telah mencapai titik ini. Landon Sen tidak keberatan terus berpura-pura menjadi bawang putih, dan wajahnya tenggelam. Landon Sen lurus dan lurus. Kapan Anda melakukan sesuatu yang tidak senonoh bagi Anda? Anda, seorang gadis kecil, tidak malu. Katakan bahwa saya tidak senonoh kepada Anda. Nah, Anda mengatakan bahwa saya tidak senonoh terhadap Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa saya tidak senonoh terhadap Anda? Kamu. Ye Liuli memerah dengan marah, menunjuk Landon Sen dengan jari gemetar. Landon Sen benar, dia merasa selama gadis ini masih malu, dia akan malu berada di depan begitu banyak orang dan berkata dia sedang mengintip ke arahnya. Ya, saudari Liuli, katakan padaku, mengapa dia menghinamu? Chu Yuer mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa bahwa Landon Sen tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa kata-kata Ye Liuli benar-benar menghina Landon Sen. Wanita muda itu berarti dia mengintip wanita muda itu. Ya. Ye Saner di samping hendak mengatakannya, dan mulutnya dengan cepat terhalang oleh Ye Liuli, yang memerah. Gadis nakal, jika masalah ini diberitahukan, aku tidak perlu bertemu orang lain di masa depan. Ye Liuli berkata dengan malu. Ye Saner tersenyum konyol. Ekspresi Chu Yuer dan Chu Feng bahkan lebih aneh, apa yang tidak bisa dikatakan. Landon Sen pasti batuk di hatinya dan berkata, gadis, jangan membuat lelucon semacam ini di masa depan. Burung dan binatang buas dan binatang buas. Ye Liuli menginjak kakinya dengan marah. Dia pikir dia menunjuk Landon Sen. Landon Sen akan panik dan menunjukkan kakinya, berlutut di depan dia memohon belas kasihan. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Landon Sen akan bersikeras sedikit pun, dan tidak akan mengakuinya. Landon Sen memeluk pinggang ramping Yu Yuer dengan satu tangan, dan memeluknya dengan lembut. Pipi gadis kecil itu segera memerah, tetapi dia tidak mendorong Landon Sen menjauh. Chu Yuer adalah pacarku. Aku datang ke Gunung Qingfeng dengan setengah alasan untuk melihatnya. Aku sudah memiliki wanita yang sangat cantik dan cantik, apakah aku perlu menghinamu? Landon Sen tampak menghina. Melihat Ye Liuli. Wajah cantik Ye Liuli bengkok. Mendengar kata-kata Landon Sen, hati Chu Yuer semanis makan madu, wajahnya memerah. Chu Feng berada di samping dengan wajah suram. Dia menatap mata Landon Sen dengan sangat tidak nyaman. Dia tidak berharap anak ini bahkan lebih tinggi dari dirinya. Saudari Liuli, tenang, Anda pasti mengakui orang yang salah. Saya dapat menjamin bahwa Landon Sen bukan orang yang baik. Chu Yuer berdiri dan berkata untuk Landon Sen. Kamu jangan tertipu oleh pria ini, dia mencoba menghinaku. Ini pasti bukan hal yang baik, kata Ye Liuli dengan marah. Landon Sen batuk dan berkata, dulu saya mengatakan bahwa saya tidak senonoh, tetapi sekarang saya mencoba untuk tidak senonoh, gadis, Anda pasti baik. Ye Liuli sangat marah, dia minum jiao, dia menatapku. Ketika kata-kata ini keluar, Chu Yuer dan Chu Feng terkejut lagi. Di mana itu? Chu Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada bagian yang tidak bisa dilihat oleh seorang pria, mengerti kau? Jangan tertipu oleh retorika orang ini, cepat dan tinggalkan dia. Ye Liuli memerah dan memerah, membuatnya mengatakan ini. Rasa malu itu sulit ditanggung. Tapi Chu Yuer adalah pacar dan saudari baiknya, Ye Liuli tidak ingin dia dibodohi oleh pria ini. Begitu dia mengatakan ini, wajah Chu Feng berubah menjadi hijau, dan dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak ada tenaga kerja atau modal yang melihatnya. Sial, anak ini sangat cantik. Chu Yuer masih tidak mempercayainya, dia merasa bahwa Landon Sen sama sekali bukan orang seperti itu. Kau, ayo pergi, jangan khawatir tentang wanita tidak masuk akal semacam ini. Landon Sen meraih tangan Chu Yuer, berbalik dan pergi. Bahkan, Landon Sen sudah berkeringat dingin di punggungnya, dan dia bisa memenangkan Oscar untuk keterampilan aktingnya. Kamu Liuli sakit sama sekali, dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang sesat di dunia ini. Selain itu, orang ini berpura-pura terlalu mirip, dan penampilan Landon Sen tidak setengah hati sama sekali, tetapi Chu Yuer dan Saner sama-sama menatapnya dengan ragu. Ye Liuli memiliki ilusi untuk sementara waktu, dan merasa bahwa dia mungkin benar-benar mengakui orang yang salah. Memikirkan penampilan Landon Sen, Ye Liuli masih menyimpulkan bahwa dia tidak mengakui kesalahannya, dan bergegas untuk mengejar ketinggalan.
Nona. Ye Saner terkejut, dan buru-buru mengikuti. Kamu. Apakah kamu berani bertarung denganku? Ye Liuli memelototi dan berteriak pada Landen Sen. Dia tidak memanggil pencuri lagi. Ye Liuli tidak bodoh. Dia merasa bahwa pencuri itu terlalu pintar. Semakin kacau dia, semakin dia akan lumpuh. Cukup datang ke undangan untuk bertarung. Jika pencuri ini setuju, itu masih bisa memberinya pelajaran yang baik. Landen Sen berhenti, perlahan-lahan menoleh, matanya berkondensasi, melirik Ye Liuli, dan tersenyum ringan, menarik, mengapa kamu tidak berani? Waktu dan tempat, laporkan saja. Landen Sen, apakah kamu gila? Chu Yuer terkejut, dan berbisik, saudari Liuli adalah penguasa nomor 1 dari generasi muda keluarga Ye, dan basis kultivasinya di tahap tengah dari tahap interogasi. Kamu masih tidak mengganggunya. Landen Sen merasa bahwa akan lebih baik jika kamu menggunakan duel untuk memahami hal buruk ini. Dia menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, apakah saya juga di tengah panggung? Aku bahkan tidak menyadari bahwa Landen Sen, kamu juga telah menembus tengah-tengah tahap interogasi. Merasakan nafas tubuh Landen Sen, wajah Chu Yuer segera menunjukkan sedikit kejutan. Ada preseden untuk mengalahkan Wu Xiu di tengah-tengah tahap interogasi di tahap awal Landen Sen pada kondisi interogasi, dan sekarang di tengah-tengah tahap interogasi, kekuatannya harus lebih kuat. Seorang wanita yang jatuh cinta selalu berharap bahwa kekasihnya lebih kuat. Tapi Ye Liuli adalah saudara perempuan Chu Yuer, dan Chu Yuer tidak ingin mereka bertarung. Saudari Liuli, saya pikir ini hanya kesalahpahaman, jangan membuat keributan besar. Mari kita duduk dan berbicara dengan baik, kata Chu Yuer kepada Ye Liuli. Bab 598 Tu Unrestrain. Kamu benar-benar tertipu olehnya. Mengapa kamu tidak mendengarkan saran kakakmu? Orang ini jelas bukan hal yang baik. Ye Liuli mengerutkan kening, dan menatap Landen Sen dengan mata dingin, pencuri, aku tidak tahu. Bagaimana Anda merayu Yuer, menyarankan Anda untuk menjauh darinya, kalau tidak saya berjanji Anda akan berakhir jelek. Saya setuju dengan Anda mengatakan itu adalah rayuan, dan itu akan terlalu buruk. Apakah Anda tidak ingin bertarung? Bagaimana kalau kita memiliki duel yang adil di tanah seni bela diri keluarga Chu ini besok pagi? Sen Sen berkata sambil tersenyum. Oke. Ini yang kau katakan, gadis ini akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya, berlutut dan memohon belas kasihan. Kau bisa mencuci leher gadis ini dan menunggu. Kata Ye Liuli dengan marah. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Sudut mulut Landen Sen terangkat, mengungkapkan ekspresi menghina. Hal-hal menjadi seperti ini, Chu Yuer benar-benar sulit mengatakan apa-apa. Di Gunung Qingfeng, itu normal bagi para murid untuk bertarung. Berkelahi dan berkelahi satu sama lain juga dapat mempromosikan peningkatan budidaya. Ayo pergi, Yuer, kita tidak perlu menjerat wanita centil semacam ini di sini, kata Landen Sen kepada Chu Yuer di sebelahnya. Maaf, Sister Liuli, biarkan saya tinggal bersama Landen Sen sebentar. Chu Yuer menatap Ye Liuli dengan nada meminta maaf. Landen Sen akhirnya menghembuskan nafas lega di dalam hatinya, untungnya dia pintar, kalau tidak dia akan kehilangan wajahnya. Tak tahu malu dan tak tahu malu. Ye Liuli menatap Landen Sen yang akan pergi, menginjak kakinya dengan marah, gigi peraknya hampir hancur, dan dia bersumpah bahwa Landen Sen akan menyesalinya. Nona, apakah pemuda itu benar-benar pencuri sebelumnya? Aku tidak merasa sedikit seperti. Apakah itu kesalahan? Yun Saner berkedip dan berkata. Mustahil, aku tidak akan mengakuinya, itu pasti dia. Ye Liuli mengertakkan giginya dan berkata, hewan ini sangat mirip, benar-benar najis. Cepat atau lambat, gadis ini akan membiarkan hooligan ini diekspos. Ya, Miss Ye masuk akal. Saya juga berpikir bahwa pria bernama Landen Sen ini bukan orang baik. Sebagian besar sepupunya disihir olehnya, kata Chu Feng dingin. Ye Liuli melirik Chu Feng, menggenggam tinjunya dan berkata, adik perempuan punya permintaan. Saya mohon Tuan Muda Chu untuk memberitahu leluhur keluarga Chu, jangan biarkan Sister Liuli dibodohi oleh pria ini. Chu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Anda tidak perlu mengatakan bahwa Nona Ye, saya akan melakukan hal yang sama. Sejak kecil, sepupu saya dan saya telah jatuh cinta dengan saudara, dan tentu saja saya tidak ingin melihatnya jatuh seperti ini. Landen Sen berendam di Chu Yuer,
yang membuat Chu Feng sangat kesal. Selain itu, anak ini sebenarnya memata-matai bagian-bagian penting dari kecantikan yang menakjubkan Ye Liuli, yang membuatnya semakin cemburu. Chu Feng tampak sangat tidak nyaman dengan Landen Sen, dan dia memutuskan untuk merawat anak ini. Ini belum terlambat, mengapa kita tidak pergi ke patriark sekarang? Kata Chu Feng cepat. Oke, aku akan menjelaskan ini dengan jelas kepada pamanku. Ye Liuli sedikit mengangguk. Segera, Chu Feng membawa Ye Liuli dan Ye Saner ke aula utama. Chu Yuer membawa Landen Sen ke sebuah gubuk di gunung belakang, yang merupakan kamar kerja Chu Yuer sendiri. Pemandangan di dekatnya menyenangkan, dengan burung dan bunga, dan ada air terjun kecil di kejauhan. Chu Yuer telah kaya sejak dia masih muda. Ayahnya, Chu Wu sangat mencintainya dan berharap putrinya akan menjadi Phoenix. Dia tahu bahwa Chu Yuer suka berlatih di gunung belakang, jadi dia memiliki seseorang membangun gubuk di gunung belakang. Ini juga kediaman terpisah Chu Yuer. Aroma samar datang dari ruangan itu, meskipun aroma itu tidak terlalu kuat, itu memberi orang perasaan segar dan elegan. Lingkungannya bersih dan rapi, dan ada beberapa pot tanaman dan bunga di luar rumah. Aroma samar di ruangan itu sangat menenangkan hati Landen Sen, tidak banyak furnitur, dan perabotannya sangat elegan dan rapi, memberi orang perasaan ruang yang indah. Chu Yuer terlihat sangat sombong, tetapi gadis kecil itu sangat mandiri dan masuk akal. Maaf, saya biasanya tidak menggunakan bangku. Landen Sen akan duduk di tempat tidur saya langsung. Kata Chu Yuer dengan wajah memerah, menunjuk ke tempat tidur mahoni. Ya. Landen Sen mengangguk dan duduk langsung di samping tempat tidur. Chu Yuer juga duduk di sebelah Landen Sen tanpa menahan diri. Saudari Liuli sangat tidak sabar, Landen Sen, jangan khawatir tentang hal itu, pada kenyataannya, saudari Liuli sangat baik. Saya akan kembali dan memintanya untuk membiarkan dia membatalkan duel. Kata Chu Yuer. Landen Sen melambaikan tangannya, jangan, karena dia mengangkatnya, bagaimana aku bisa mundur? Kalau begitu, oke. Chu Yuer mengangguk dengan lembut, dia juga tidak bodoh, dia tahu itu tentang martabat seorang pria. Tapi Chu Yuer masih berkata, Landen Sen, kamu harus menjaga tanganmu dan berusaha untuk tidak melukai saudari Liuli, oke? Oke. Landen Sen mengangguk, lalu mengerang sebentar, dan menghela nafas, sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu barusan. Puff. Landen Sen, kamu. Bukankah kamu benar-benar tidak sopan pada kakak Liuli? Wajah cantik Chu Yuer berubah warna. Kemana aku ingin pergi, Xiao Yuer, bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tidak ingin menipu kamu, jadi aku lebih baik menjelaskannya kepadamu. Jika Landen Sen tidak mengatakannya, hatinya akan panik, dia benar-benar tidak ingin menyembunyikan gadis kecil ini. Dia memberitahu Chu Yuer tentang pertemuannya sebelumnya dengan Ye Liuli. Puff. Ternyata menjadi seperti ini. Tidak heran Sister Liuli sangat marah. Chu Yuer merasa geli. Landen Sen menggaruk kepalanya, saya tidak mengatakan apa-apa di depan Nona Ye barusan, saya khawatir Anda salah paham, maaf. Tidak apa-apa, ini awalnya kesalahpahaman. Saya percaya Anda. Chu Yuer meraih lengan Landen Sen, menyandarkan kepalanya di lengan Landen Sen, menikmati saat keintiman. Hati Landen Sen bergerak sedikit, dia bisa merasakan keterikatan Chu Yuer padanya, dan dia secara alami tidak akan mengecewakan Chu Yuer, dan benar-benar menganggapnya sebagai wanita sendiri. Landen Sen, bisakah kamu memberiku ciuman? Suara Chu Yuer sangat kecil, dengan sedikit egio, tapi dia terlihat sangat malu. Oke. Landen Sen terlalu senang terlambat. Chu Yuer memberi cahaya, menutup matanya, dan menunggu ciuman Landen Sen. Tidak sabar untuk merasakan keintiman ini. Dia masih muda, dan setelah dia merasakan manisnya cinta, dia merasa seperti telah jatuh ke dalamnya. Melihat wajah lembut Chu Yuer dan wajah malu-malu, detak jantung Landen Sen sedikit meningkat, dia memeluk Chu Yuer dengan satu tangan, membenamkan kepalanya, dan mencium bibir merahnya yang berwarna ceri. Chu Yuer memutar tubuhnya beberapa kali, dan kedua tangannya yang putih memeluk bahu Landen Sen, dan menyapa mereka dengan agak tersentak-sentak. Memegang seorang gadis lembut tanpa tulang di lengannya, Landen Sen juga memiliki detak jantung. Meskipun gadis kecil itu tidak terlalu tua, dia sangat cantik, dia hanya sedikit hijau,
Dengan penampilan pemalu, dia menciptakan keinginan untuk perlindungan. Landon Shen tidak bisa membantu tetapi ingin memeluknya. Keduanya berciuman dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah melupakan segalanya di sekitar mereka. Chu Yuer hampir kehabisan nafas, dia menatap Landon Shen dengan pandangan kabur, seolah Ren Jun yang mengambilnya. Saya tidak tahu apakah waktu seperti ini dianggap mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi Landon Shen tahu bahwa Chu Yuer masih menganggur, bukankah agak terlalu tidak terkendali untuk menjadi begitu awal?